Nama aku Sisli. Sejak awal aku kenal Rama, orang-orang sering bilang aku beruntung. Dia itu tipe laki-laki yang kalau kamu lihat sekilas aja, kamu bakal langsung ngerasa aman. Sikapnya lembut, cara bicaranya pelan, gak pernah meninggikan suara. Dan dia punya kesabaran yang kayaknya gak ada batasnya. Rama bisa menghadapi apapun tanpa marah, tanpa ngedumel, bahkan ketika aku sendiri beberapa kali bikin dia kecewa. Dia cuma tersenyum kecil, narik napas, terus tetap memperlakukan aku dengan cara yang sama, penuh perhatian. Orang kayak gitu mungkin terdengar sempurna, tapi justru itu yang bikin aku pelan-pelan ngerasa aneh. Seolah semua kebaikannya malah jadi dinding yang bikin aku gak bisa nyentuh hatinya. Aku ngerasa diperlakukan terlalu baik. Sampai kadang, aku sendiri bingung harus bersikap gimana. Ketika dia selalu mengalah, aku jadi ngerasa kayak gak pernah salah. Ketika dia terlalu sabar, aku jadi mikir kalau perasaanku gak pernah dianggap penting. Padahal dia gak salah apa-apa. Semua itu cuma perasaan kosong yang entah datang dari mana. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Aku bangun, Rama sudah siapin sarapan. Aku pulang sore, dia sudah ada di rumah. Nyambut aku dengan senyum. Tapi entah apa yang berubah di dalam diri aku, semuanya mulai terasa datar. Aku lihat gerakan tangan dia merapikan meja makan, cara dia berdiri sambil nanya gimana hariku, dan bukannya bersyukur, aku malah ngerasa makin jauh. Seolah hubungan kami berjalan tanpa api, tanpa percikan, cuma kenyamanan yang lama-lama berubah jadi kebiasaan. Waktu Rama diterima sebagai manajer operasional di Hotel Graha Perdana, aku sebenarnya bangga banget. Hotel itu besar, punya reputasi bagus, dan rame terus setiap musim. Katanya, hotel itu nantinya bakal diwarisin ke anak pemiliknya. Rama sering cerita kalau dia pengen nunjukin kemampuan terbaiknya, pengen buktiin kalau dia layak dipercaya. Dan aku senang ngelihat dia punya semangat sebesar itu. Rasanya kayak kami akan masuk ke kehidupan yang lebih baik. Tapi semua berubah waktu aku ketemu Arvin. Saat itu aku lagi datang ke hotel buat ngambil barang yang Rama lupa bawa. Dia minta tolong lewat telepon, katanya ada dokumen penting ketinggalan di mobil. Aku datang pakai baju casual, rambut digulung seadanya, niat awal cuma mau ngasih lalu pulang. Hotelnya besar, lobinya luas dengan wangi khas yang mahal. Lantai marmernya mengkilap, lampunya hangat dan suasananya elegan. Aku sempat nunggu Rama yang lagi rapat di ruangan belakang. Disitulah Arvin tiba-tiba lewat. Perkenalan pertama kami sebenarnya singkat. Dia cuma nanya apakah aku tamu hotel atau ada keperluan lain. Cara dia bicara santai, matanya fokus, dan senyumnya entah kenapa bikin orang ngerasa kayak diperhatiin lebih dalam. Aku jawab kalau aku istri Rama, manajer operasional baru. Waktu aku bilang itu, dia angkat alis, lalu bilang sesuatu yang gak aku sangka bisa bikin aku mikir berhari-hari. Oh, jadi kamu Sisli. Aku sempat lihat Rama beberapa kali. Dia orang yang jujur ya. Kelihatan banget dari cara dia kerja. Kalian pasangan yang cocok. Aku harusnya bangga dengar itu. Tapi di balik kata-katanya, aku merasa ada tatapan yang beda. Seolah dia lagi mengamati aku bukan hanya sebagai pasangan manajernya, tapi sebagai seorang perempuan. Tatapan kayak gitu jujur aja udah lama banget gak aku dapat dari siapapun. Rama terlalu lembut untuk memperhatikan aku dengan cara yang intens. Dia sayang, iya. Dia peduli, iya. Tapi perhatiannya selalu stabil. Gak pernah berubah, gak pernah bikin jantung aku berdebar. Arvin beda. Dia pemilik nama besar, punya karisma yang entah datang dari mana. Gerakannya tenang tapi percaya diri. Cara dia berdiri bikin orang otomatis hormat. Rambutnya rapi, pakaiannya selalu elegan tapi tetap santai. Dan ada sesuatu dalam nada suaranya yang bikin aku ngerasa hidup. Seolah dunia yang tadinya datar langsung punya warna lagi. Beberapa hari setelah pertemuan pertama itu, aku mulai sering nganter Rama ke hotel. Kadang karena dia buru-buru, kadang cuma alasan iseng. Dan hampir setiap kali aku datang, aku selalu ketemu Arvin. Entah kebetulan atau memang dia sengaja muncul, aku nggak tahu. Tapi setiap kali dia lewat, selalu ada percakapan kecil yang entah kenapa bikin aku menunggu hari berikutnya. Aku suka gaya kamu, simple tapi elegan. Katanya suatu hari,
ketika aku duduk di lounge sambil nunggu Rama selesai kerja. Kalimat itu sederhana, tapi buat aku yang udah lama nggak merasa diperhatikan sebagai perempuan, itu seperti pancingan halus yang bikin hatiku goyah. Aku merasa diperhatikan lagi, merasa menarik lagi, merasa hidup lagi. Arvin bukan tipe laki-laki yang datang dengan pujian berlebihan. Dia cuma tahu cara ngomong yang pas, tatapan yang tepat, dan senyum yang bikin orang bingung antara nyaman atau deg-degan. Sementara Rama, dia selalu perlakukan aku dengan cinta yang stabil. Tapi stabil itu lama-lama terasa hambar. Waktu itu, Rama mulai sering pulang malam karena harus beresin banyak hal di divisinya. Hotel lagi ada proyek besar, katanya mau renovasi sebagian bangunan. Dia sibuk banget sampai kadang aku makan malam sendirian. Biasanya dulu dia selalu ngabarin. Sekarang beberapa kali dia lupa. Bukan sengaja, cuma karena dia terlalu fokus kerja. Tapi di dalam hati kecil aku, semua itu terasa kayak pembenaran untuk perasaan aneh yang mulai tumbuh. Suatu sore saat hujan deras, aku duduk sendirian di area lounge hotel. Ruangan itu adem, lampunya hangat, dan suara hujan di luar bikin suasananya tenang. Arvin datang tanpa suara, duduk di kursi seberang dan cuma ngeliatin aku beberapa detik sebelum ngomong. "Kamu kelihatan kesepian." Kalimat itu nyampe terlalu dalam. Mungkin karena itu kenyataan. Mungkin karena aku lagi butuh seseorang buat ngerti perasaan aku. Atau mungkin karena Arvin tahu cara masuk ke celah paling lemah di hati seseorang. Aku jawab dengan senyum kecil. Rama lagi lembur. Dia laki-laki baik. Tapi kadang orang terlalu baik nggak lihat betapa sendiri pasangannya di rumah. Aku nggak tahu kenapa kata-katanya bikin dadaku sesak. Seolah ada bagian dari diriku sendiri yang udah lama banget pengen ngomong hal itu, tapi ditahan karena dibilang nggak bersyukur. Dia lanjut bicara dengan nada lebih pelan. "Kamu perempuan yang menarik, Sisley. Sayang kalau kamu cuma duduk nunggu seseorang yang nggak sadar kamu kesepian." Aku harusnya marah, harusnya tersinggung, harusnya bilang aku bahagia sama suamiku. Tapi aku malah diam, dan kehinaan itu justru jadi awal dari retaknya sesuatu yang selama ini aku kira kuat. Hari-hari berikutnya berubah cepat. Arvin jadi semakin dekat dan tanpa aku sadari aku mulai nunggu kehadirannya. Dia ngajak aku ngobrol banyak hal, mulai dari cerita ringan sampai hal-hal yang jarang aku omongin sama Rama. Arvin bisa bikin aku merasa penting. Setiap obrolan kecilnya selalu bikin aku pulang dengan pikiran yang penuh warna. Rama tetap jadi suami yang baik. Dia tetap nanya kabarku, tetap bawain makanan favorit, tetap peluk aku sebelum tidur. Tapi entah kenapa kebaikannya merasa makin jauh. Semakin dia baik, semakin aku merasa nggak layak. Semakin aku merasa bersalah, semakin aku cari pelarian di tempat yang seharusnya nggak aku datangin. Puncaknya terjadi saat malam ketika Rama harus pulang lewat tengah malam. Dia udah kelihatan capek banget, matanya berat, tapi tetap maksa nyetir sendiri. "Aku harus beresin laporan divisi, sayang. Besok final meeting sama pemilik hotel," katanya sambil pegang tanganku. Aku cuma angguk, tapi ada bagian dari diriku yang terasa kosong. Dia pergi, dan setelah itu aku duduk sendirian di ruang tamu sambil mikir hal-hal yang sebenarnya nggak pantas aku pikirin. Di saat seperti itu, pesan dari Arvin muncul. "Kamu masih bangun?" Aku nggak langsung bales, tapi setelah 5 menit aku ketik satu kalimat yang akhirnya ngubah segalanya. "Iya." Balasannya cepet. "Mau temenin ngobrol sebentar? Aku lagi di hotel. Kalau kamu deket, mampir aja. Aku nggak mau kamu sendirian." Aku ragu. Rasanya kayak berdiri di tepi jurang yang gelap, tahu kalau langkah berikutnya bisa ngancurin banyak hal. Tapi justru karena gelap itu, aku merasa tertarik. Aku pengen tahu sampai mana perasaan aku akan membawa. Dan saat aku ambil kunci mobil malam itu, aku tahu kalau hidupku nggak bakal sama lagi. Karena laki-laki sebaik Rama itu akhirnya tersakiti oleh seseorang yang harusnya dia paling percaya. Dan orang itu adalah aku. Pertemuanku sama Arvin awalnya cuma basa-basi. Gak ada maksud apa-apa. Bahkan aku sendiri waktu itu ngerasa dia cuma sopan sebagai anak pemilik hotel. Dia suka nanya soal Rama, nanya gimana aku beradaptasi tinggal dekat hotel atau sekedar komentar kecil seperti cuaca yang lagi jelek atau suasana hotel yang mulai ramai di akhir pekan. Hal-hal ringan yang harusnya
nggak jadi apa-apa. Tapi Arvin punya cara bicara yang beda. Dia bukan tipe orang yang banyak ngomong, tapi setiap kata yang keluar selalu punya tempat untuk mendarat di hati orang yang dengar. Dia punya kemampuan buat bikin orang ngerasa diperhatikan tanpa kelihatan berlebihan. Dan itu bahaya banget buat seseorang yang lagi ngerasa kosong sepertiku. Waktu itu, aku masih jaga jarak. Aku masih punya garis batas yang jelas. Rama tetap suamiku. Dan aku tahu hubungan kami lagi nggak baik-baik amat, karena perasaanku sendiri yang mulai berubah. Tapi aku masih sadar diri. Aku masih bilang ke diriku sendiri bahwa Arvin cuma teman ngobrol. Nggak lebih. Sampai suatu sore, aku lagi duduk sendirian di area lounge hotel sambil nunggu Rama selesai meeting. Arvin lewat, dan entah kenapa dia berhenti. Dia langsung duduk di kursi seberang dengan sikap yang seolah-olah itu hal paling natural di dunia. "Kamu nunggu Rama lagi?" Tanyanya ringan sambil menaruh ponselnya di meja. "Iya," jawabku singkat. Dia ngangguk pelan, lalu ngebiarin suasana hening. Ada detik-detik canggung di mana aku harusnya pamit atau pura-pura sibuk. Tapi aku malah duduk nunggu kalimat berikutnya keluar dari mulutnya. Dan benar saja, kalimat itu akhirnya datang. Kalimat yang bikin benteng terakhirku retak pelan-pelan. "Kalau aku punya istri kayak kamu, Liz, aku gak bakal sibuk buat hal-hal yang bikin dia ngerasa sendirian." Kalimat bodoh. Kalimat yang harusnya aku anggap angin lalu. Tapi entah kenapa, itu malah kayak batu yang dilempar ke permukaan air, menghasilkan riak yang terus melebar sampai ke bagian terdalam dari diriku. Aku nggak langsung jawab. Aku cuma senyum tipis, pura-pura nggak nangkap maksud. Tapi setelah itu, kata-kata Arvin nggak hilang. Dia tinggal di kepala, muter-muter sampai aku nggak tahu apakah itu cuma rayuan biasa atau dia benar-benar ngerti perasaan yang selama ini aku pendam. Setelah hari itu, semuanya berubah tanpa aku sadari. Aku mulai cari alasan buat datang ke hotel. Kadang pura-pura nganter makanan buat Rama, padahal dia nggak minta. Kadang bilang ke Rama, aku lagi bosan di rumah, jadi pengen mampir. Kadang bahkan cuman alasan sepele seperti beli kopi di kafe hotel, padahal aku bisa aja beli dimanapun. Yang aku tunggu bukan Ramanya, tapi Arvin. Arvin selalu muncul di waktu yang tepat. Tepat saat aku lagi kesel, lagi capek, atau lagi ngerasa Rama terlalu sibuk buat dengerin cerita sederhana tentang hariku. Masalahnya sepele, tapi hatiku rapuh. Dan Arvin tahu cara menghampiri hati yang rapuh. Obrolan kami awalnya masih aman. Dia cuma tanya soal kehidupanku, soal pekerjaanku yang sekarang aku jalani dari rumah, atau sekedar ngomongin hobi. Tapi semakin lama, nada suara dan pilihan kata yang dia pakai makin berubah. Dia mulai masuk ke ranah-ranah yang seharusnya nggak dia sentuh. "Rama orang baik, tapi kamu pantas dapat perhatian yang lebih, Liz. Kamu sering sendiri. Kelihatan dari cara kamu duduk, kayak ada sesuatu yang kamu tahan. Tahu nggak, kamu punya tatapan yang cantik kalau lagi cerita serius." Komentar kayak gitu awalnya bikin aku ngerasa nggak nyaman. Tapi lama-lama justru jadi hal yang aku tunggu. Aku nggak pernah bilang dia salah. Aku nggak pernah bilang aku terganggu. Aku malah diam. Dan di dalam diam itu, aku sebenarnya sudah memberi izin. Aku mulai sering cerita ke Arvin tentang hal-hal yang aku sembunyikan dari Rama. Tentang bagaimana aku ngerasa terabaikan meski lama nggak pernah bermaksud begitu. Tentang capeknya aku menahan rasa bersalah tiap kali Rama pulang dengan tatapan lelah tapi tetap berusaha tersenyum ke aku. Arvin gak pernah menyalahkanku. Dia cuma dengar, sesekali kasih komentar yang bikin aku ngerasa dipahami. "Perempuan kayak kamu gak seharusnya ngerasa sendirian, Liz," katanya suatu malam setelah kami ngobrol lama di teras samping hotel. Dan malam itu, aku ngerasa sesuatu runtuh. Aku tahu itu salah. Aku tahu aku harus berhenti datang ke hotel. Aku harus berhenti memberikan ruang buat Arvin ada dalam hidupku. Tapi hal yang aku tahu dan yang aku rasakan ternyata dua hal yang berbeda. Hari itu jadi awal mula aku cari alasan buat ketemu dia. Aku mulai berbohong sama diriku sendiri. Katanya cuman mau ngobrol sebentar. Katanya cuman pengen ada teman yang bisa dengerin tanpa ngejudge.
Tapi kebenarannya, aku udah jatuh sebelum aku sadar. Ada saat-saat ketika aku pulang ke rumah dengan hati yang kacau, lalu tiba-tiba ngerasa rindu ingin kembali ke hotel. Rindu suasana lounge, rindu tatapan Arvin, rindu perasaan dihargai, rindu perasaan dianggap menarik. Sampai akhirnya, kejadian itu terjadi. Aku selingkuh. Bukan karena Arvin tebar pesona. Bukan karena kami berdua sama-sama gak punya rem. Tapi karena satu hal sederhana yang udah lama aku gak dapat dari Rama. Perhatian penuh. Aku gak pernah lupa malam ketika semuanya berantakan. Arvin bilang dia lagi stres karena urusan hotel. Minta ditemenin sebentar di ruang kerjanya. Aku datang tanpa banyak mikir. Niatnya cuma duduk dan ngobrol biasa seperti biasa. Tapi suasana malam itu berbeda. Lampu ruangan redup, suara hujan di luar keras, dan Arvin berdiri terlalu dekat. Tatapan kami bertemu lebih lama dari biasanya. Dan ketika dia menyentuh tangan aku gak menariknya. Dunia seolah berhenti bergerak. Aku tahu itu salah. Aku tahu aku harus mundur. Tapi tubuhku gak bergerak. Dan Arvin melihat itu sebagai tanda. Aku selingkuh malam itu. Dan setelah sekali, semuanya jadi jauh lebih mudah buat terulang. Waktu aku pulang malam itu, Rama masih belum tidur. Dia duduk di sofa sambil nungguin aku. Tapi wajahnya tetap hangat. Dia cuma nanya pelan, "Kamu baik-baik saja?" Aku jawab iya sambil menghindari dari tatapan matanya. Tapi Rama gak curiga. Dia cuma senyum kecil dan bilang, "Besok aku libur, kita sarapan bareng ya." Dia peluk aku, pelukan yang seharusnya gak layak aku terima. Dia bahkan cium keningku sebelum kami tidur. Dan semua itu justru bikin aku makin merasa bersalah. Tapi anehnya, bukan bikin aku berhenti. Justru makin susah buat berhenti. Tiap kali Rama pulang dengan senyum lelah tapi bahagia karena pekerjaannya berjalan lancar, aku malah ngerasa makin jauh. Tiap kali dia nanya aku capek atau enggak, aku makin sadar kalau dia nggak pantas disakiti. Tapi justru itu bikin aku makin takut jujur. Karena aku tahu kalau aku berhenti sekarang, aku bakal kehilangan dua hal sekaligus. Rama yang baik dan Arvin yang bikin aku ngerasa hidup. Kesalahan itu tumbuh makin besar. Bukan cuma sekali, tapi berulang-ulang. Sampai suatu hari, aku nggak lagi ngerasa aku sedang selingkuh. Aku cuma ngerasa aku sedang berusaha ngisi sesuatu yang hilang dalam diriku. Sementara Rama, dia tetap pulang dengan senyum. Tetap bawain roti kesukaan. Tetap ingat apapun yang aku bilang. Tetap peluk aku sebelum tidur. Dan malam ketika aku lihat dia tertidur sambil meluk aku sadar kalau aku sedang menghancurkan laki-laki yang paling gak pantas disakiti. Tapi anehnya, itu belum cukup buat aku berhenti. Hubunganku dengan Arvin makin intens dari hari ke hari. Apa yang awalnya cuma basa-basi, berubah jadi obrolan pribadi. Dari obrolan pribadi, berubah jadi kebiasaan saling cari. Sampai pada akhirnya, berubah jadi sesuatu yang jauh lebih dalam dari yang seharusnya terjadi antara perempuan bersuami dan laki-laki yang bukan siapa-siapanya. Arvin mulai terang-terangan bilang kalau dia suka sama aku. Dia bilang, ketenangan yang dia dapat waktu ngobrol sama aku beda dari perempuan lain yang pernah dekat dengannya. Dia bilang dia ngerasa nyaman karena aku dewasa, gak drama dan perhatian. Bodohnya, aku percaya begitu saja. Gak ada satupun dari perkataannya yang aku pertanyakan. Aku cuma menyimpan semua itu, seolah itu bukti kalau aku berhak bahagia dengan cara yang salah. Sementara itu, Rama makin sibuk di hotel. Kesibukannya bukan karena dia mulai menjauh, tapi karena posisi barunya bikin dia harus kerja ekstra keras. Pemilik hotel lagi memantau semua manajer operasional untuk melihat siapa yang paling layak dikasih tanggung jawab lebih besar. Tapi aku nggak tahu itu. Aku cuma lihat Rama pulang makin malam, makin capek, makin sering ketiduran di sofa, dan makin jarang nanya kabarku dengan mata berbinar seperti dulu. Aku salah sangka. Aku kira dia mulai dingin. Aku kira dia udah nggak peduli. Padahal dia lagi berusaha mati-matian membangun masa depan kami. Tapi aku malah sibuk membangun kebohongan lain di belakangnya. Suatu sore, Arvin ngajak ketemu di ruangan kerjanya.
Dia kelihatan lebih rileks dari biasanya. Senyumnya lebar dan sorot matanya penuh percaya diri. Dia duduk bersandar sambil memperhatikan aku lama, seakan dia lagi siap ngasih kabar besar. Ayah bakal serahin hotel itu ke aku tahun depan, katanya pelan tapi mantap. Kalau semuanya lancar, aku bakal pegang penuh. Dan kita bisa hidup lebih enak, Liz. Kamu gak perlu susah-susah lagi. Kata-katanya langsung masuk tanpa hambatan. Kalimat itu kayak jemputan ke dunia baru yang selama ini cuma ada di kepalaku. Dunia yang katanya bakal lebih mewah, lebih tenang, lebih bebas dari rutinitas rumah tangga yang kadang bikin aku ngerasa kecil. Aku sampai mikir, mungkin ini tanda dari semesta. Mungkin ini kesempatan buat aku lepas dari pernikahan yang sudah lama terasa hambar. Aku mulai kepikiran buat ninggalin Rama. Pikiran itu nggak langsung aku akui, tapi dia ada. Setiap kali Arvin bicara soal masa depan, aku membayangkan hidup tanpa harus pura-pura senyum sama Rama setiap malam. Tanpa harus ngerasa bersalah tiap kali dia nanya apakah aku capek atau enggak. Tanpa harus menunggu perasaan cintaku balik seperti dulu. Padahal kenyataannya sudah lama hilang. Tapi setiap kali aku lihat Rama tidur dengan wajah lelah, aku selalu ragu. Ada sesuatu dalam diriku yang menahan langkah itu. Ada perasaan takut yang gak bisa aku jelaskan. Takut kalau semua janji yang Arvin kasih cuma sesaat. Takut kalau aku buang sesuatu yang stabil demi sesuatu yang belum tentu nyata. Takut kalau ternyata aku cuma lagi lari dari masalah yang sebenarnya berasal dari aku, bukan dari Rama. Keraguan itu aku pendam sendiri. Aku gak cerita ke Arvin. Aku cuma senyum saat dia ngomong soal masa depan. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu aku lagi berdiri di persimpangan yang mustahil aku menangkan. Semua pilihanku buruk dan aku tetap harus memilih. Sampai suatu malam semuanya berubah. Arvin tiba-tiba hilang kontak. Pesanku cuma dibaca tanpa dibalas. Teleponku nggak diangkat. Bahkan pesan singkat kamu di mana juga nggak ada respon. Aku nunggu dari sore sampai hampir tengah malam. Lama-lama bukan marah yang muncul, tapi panik. Ada bagian dari diriku yang takut kalau dia kenapa-kenapa. Tapi ada juga bagian yang ngerasa ini tanda buruk. Besoknya aku sengaja ke hotel lebih pagi. Aku pura-pura bilang ke Rama mau sarapan di luar, supaya dia nggak curiga. Tapi sebenarnya aku cuma mau lihat Arvin muncul atau enggak. Dan dia muncul, tapi wajahnya bukan wajah Arvin yang biasanya. Dia kelihatan tegang, gelisah, dan pakaiannya berantakan seolah dia nggak tidur semalaman. Saat aku nyamperin, dia langsung narik tanganku pelan dan ngajak bicara di tempat sepi. "Sisli, maaf," katanya tanpa basa-basi. Nada suaranya beda, bukan lembut, bukan manis, tapi penuh ketakutan. "Apa yang terjadi?" Dia buang napas panjang lalu berkata dengan suara rendah seakan takut ada yang dengar. "Ayah mulai curiga sama aku. Dia nanya kenapa aku sering keluar tanpa alasan jelas. Dia bilang ada beberapa staf yang lihat aku bareng kamu di luar jam kerja. Kalau sampai dia tahu hubungan kita, posisi aku bisa hilang." Kalimat itu menusuk, dalam. Bukan karena sedih kehilangan dia, tapi karena aku sadar sesuatu yang bikin jantungku jatuh, seperti batu besar dilempar ke air dan tenggelam ke dasar. Selama ini aku cuma pelarian. Aku bukan seseorang yang dia perjuangkan. Aku bukan prioritas. Aku cuma bagian kecil dari hidupnya yang dia nikmati selama nggak mengancam kenyamanannya. Dan begitu kenyamanan itu terancam, dia langsung mundur tanpa ragu. Arvin terus bicara tapi aku hampir nggak dengar apa-apa selain detak jantungku sendiri. Dia bilang sayang sih, tapi kata itu cuma bikin makin sakit. Selama ini aku hancurin rumah tangga sendiri demi laki-laki yang bahkan nggak yakin sama aku. Saat dia akhirnya pergi, aku cuma tinggal berdiri sendirian di koridor lengang itu. Suara langkahnya menjauh perlahan, tapi rasa sakitnya tetap jelas. Bukan rasa sakit ditinggalkan, tapi rasa sakit karena aku akhirnya melihat kenyataan. Aku menaruh hidupku di tangan seseorang yang bahkan gak siap menggenggamnya. Dan lebih buruknya lagi, aku sudah terlalu jauh untuk kembali seolah gak terjadi apa-apa. Acara besar itu harusnya jadi malam paling membanggakan buat Rama. Dia sudah persiapkan semuanya selama berminggu-minggu. Dari cara dia memeriksa detail dekorasi, memantau makanan, sampai memastikan seluruh staf memahami tugas mereka, dia terlihat seperti seseorang yang benar-benar mencintai pekerjaannya. Aku datang karena dia memintaku menemani, bukan karena aku ingin. Sejujurnya, aku gugup. Ada Arvin di sana. Ada kemungkinan aku dan dia saling bertatapan di tengah keramaian. Tapi aku tetap datang, memakai gaun terbaikku dan memaksa diri tersenyum seperti istri yang bangga pada suaminya. Saat acara berlangsung,
Musik mengalun pelan, tamu-tamu berbicara di meja masing-masing, dan Rama bolak-balik memastikan semuanya berjalan sempurna. Sementara aku hanya duduk, menggenggam gelas minum yang bahkan tidak aku teguk. Lalu, lampu sorot pindah ke panggung. Pemilik hotel naik, membawa selembar kertas. Suaranya tegas, tenang, dan jelas terdengar di seluruh ruangan. Setelah mempertimbangkan banyak hal, kalimat itu bikin ruang terasa lebih kecil. Saya memutuskan untuk menyerahkan penuh pengelolaan Hotel Graha Perdana kepada seseorang yang memiliki dedikasi, integritas, dan kerja keras luar biasa. Semua orang menunggu. Arvin berdiri tak jauh dari panggung dengan wajah percaya diri. Wajah yang sama yang dulu dia tunjukkan saat berbual soal masa depan kami. Aku menatapnya. Dia balas menatapku. Pandangannya campur aduk antara gugup dan yakin. Pemilik hotel melanjutkan. Orang itu adalah... Jeda 3 detik itu seperti menusuk jantung. Rama. Seluruh ruangan meledak dengan tepuk tangan. Lampu menyorot Rama dengan terang. Tanganku langsung gemetar. Arvin meninduk. Wajahnya pucat. Seperti seseorang yang baru saja kehilangan seluruh rencana hidupnya dalam satu kalimat pendek. Aku melihat Rama berjalan ke panggung. Pemilik hotel memeluknya erat seperti anak sendiri. Rama terlihat terkejut, bahagia, dan emosional. Semuanya bercampur jadi satu. Senyum besarnya muncul. Senyum yang jarang aku lihat akhir-akhir ini. Dan aku merasa seperti penjahat yang diam-diam berdiri di tengah pesta kemenangan orang suci. Semua orang bangga. Semua orang menatap Rama dengan hormat. Sementara aku hanya bisa berdiri di sana, menahan nafas, mencoba terlihat normal, padahal isi dadaku runtuh berkeping-keping. Jika dia tahu apa yang aku lakukan di belakangnya, senyum itu bakal hilang selamanya. Aku mengikuti acara sampai selesai. Atau lebih tepatnya, tubuhku yang mengikuti. Kepalaku kosong, telingaku berdenging, perutku mual. Aku tak sanggup melihat Arvin yang berdiri sendirian di sudut ruangan dengan raut muram dan percaya dirinya yang selama ini ia pamerkan hancur begitu saja. Sementara Rama terus dikerumuni orang yang mengucapkan selamat. Dia sempat melirik ke arahku dari jauh. Senyumnya hangat, bangga, dan tulus. Aku nyaris menangis di tempat. Setelah acara usai dan semua tamu pulang, aku ikut Rama kembali ke rumah. Sepanjang perjalanan, dia cerita soal perasaannya, perjuangannya, dan bagaimana dia hampir menyerah tapi tetap bertahan demi masa depan kami. Aku cuma menjawab dengan anggukan kecil. Tenggorokanku terlalu sesak. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk kamar tanpa bicara banyak. Aku pikir Rama masih euforia. Aku pikir dia akan menyusul dengan cerita-cerita panjang. Tapi beberapa menit kemudian, dia duduk di sebelahku di ranjang. Tenang, berbeda dari biasanya. Dia menggenggam tanganku. Aku mau ngomong sesuatu. Darahku langsung dingin. Aku sebenarnya tahu kamu sering ketemu Arvin. Aku menutup mata. Nafasku tercekam. Tapi, lanjutnya, suaranya pelan tapi stabil. Aku nggak tahu harus mulai ngomongnya dari mana. Aku menatapnya. Matanya tidak marah, tidak merah, tidak menghakimi. Justru itu yang membuat semuanya terasa jauh lebih menyakitkan. Aku cuma berharap, suaranya goyah sedikit. Kamu masih anggap aku rumah. Aku patah seketika. Kalimat itu, kalimat yang lembut, tenang, dan penuh luka yang tidak ia tunjukkan, jauh lebih menghancurkan daripada teriakan apapun. Jauh lebih menyesakan daripada Arvin yang panik kehilangan jabatannya. Jauh lebih menyakitkan daripada ancaman apapun yang bisa Rama keluarkan. Karena Rama tidak marah. Dan itu membuatku sadar, aku tidak pantas untuk kemarahannya. Aku bahkan tidak pantas untuk dimaafkan.
Aku hanya pantas untuk penyesalan yang berlahan-lahan mulai merayap masuk dan menggerogoti segala keyakinan yang selama ini aku pakai sebagai alasan untuk membenarkan kesalahan sendiri. Malam setelah Rama bicara dengan suara tenang dan tatapan yang bahkan lebih menyakitkan dari semua kata-kata yang pernah ku dengar, rumah terasa berubah. Bukan lagi tempat pulang, tapi seperti ruang besar yang penuh gema sementara aku berdiri sendirian di tengahnya. Aku bisa dengar langkah Rama dari kamar ke kamar, tapi rasanya dia jauh sekali. Jauh dalam cara yang gak bisa kusentuh meskipun jaraknya cuma beberapa meter. Aku duduk lama di ruang tamu, cuma menatap lampu yang redup. Rasanya aneh. Dulu aku yang paling sering meributkan kenapa dia matiin lampu terlalu cepat, kenapa dia suka hemat listrik, kenapa rumah terasa kurang hidup. Tapi malam itu, lampu redup malah jadi teman paling jujur. Dia nggak nanya apa-apa, nggak menghakimi, cuma ada di sana, diam, jadi saksi untuk semua hal buruk yang aku sembunyikan. Rama belum tidur ketika akhirnya aku masuk kamar. Dia masih duduk di tepi ranjang, menunduk, tangannya saling menggenggam erat. Seakan dia lagi menahan sesuatu, marah, kecewa, atau mungkin takut. Aku nggak tahu pasti. Aku cuma bisa merasakan jarak itu lagi-lagi membuat nafasku terasa sesak. Aku nggak tahu harus ngomong apa, katanya pelan. Suaranya serak, bukan karena marah, tapi karena terlalu lama menyimpan luka. Aku merasa seluruh tubuhku melemah. Maaf, jawabku lirih. Itu kata yang paling dangkal dari semua hal yang ingin ku sampaikan, tapi cuma itu yang keluar. Rama menghela nafas panjang. Aku selalu percaya kalau kamu bakal cerita duluan sebelum sejauh itu terjadi, ucapnya. Aku pikir aku cukup buat kamu. Dan disitulah hatiku bener-bener hancur. Bukan karena dia marah, tapi karena dia masih berpikir salahnya ada di dia. Padahal semua ini sepenuhnya pilihanku. Aku duduk di sampingnya, tapi dia sedikit bergeser. Bukan menjauh, tapi seperti berusaha menjaga ruang untuk dirinya sendiri. Ruang yang selama ini gak pernah dia punya karena terlalu fokus membahagiakan aku. Aku gak menjauh karena benci, sambungnya. Aku cuma takut kalau aku ngomong dalam keadaan emosional, semuanya makin rusak. Seumur hidupku, belum pernah ada seseorang yang sesabar itu menghadapi kesalahan sebesar yang kubuat. Dan aku sadar, laki-laki seperti dia gak boleh disia-siakan lagi. Hari-hari setelah itu berjalan sangat pelan. Sepelan orang bangun dari mimpi buruk dan belum bisa membedakan mana kenyataan, mana ketakutan. Rama tetap pulang kerja seperti biasa. Tetap nanya aku sudah makan atau belum, tetap memastikan semua kebutuhan rumah beres, tapi atmosfernya berbeda. Dia melakukan semuanya seperti orang yang lagi mencoba membiasakan diri dengan luka baru, luka yang masih basah. Dan aku mencoba berubah tanpa banyak bicara. Aku tahu permintaan maaf bukan obat, bukan penambal, bukan bukti. Tindakan jauh lebih penting. Jadi aku mulai melakukan hal-hal kecil yang dulu sering aku anggap gak penting. Aku mulai bangun lebih pagi buat bikin sarapan, mulai nyiapin keperluan dia kerja, mulai nganter bekal untuk makan siangnya, mulai nanya hal-hal yang dulu mungkin aku anggap sepele, seperti apakah dia lelah, atau bagaimana harinya. Bukan karena aku mau terlihat baik, tapi karena aku sadar dulu dia melakukan semua itu sendirian. Dia mencintai aku tanpa syarat, dan aku membalasnya dengan pengkhianatan. Beberapa hari kemudian, Rama mulai sedikit mencair. Dia bukan kembali seperti dulu, tapi dia mulai mau duduk lebih lama di sampingku. Dia mulai bercerita sedikit tentang hotel, tentang tugas barunya yang ternyata lebih berat dari yang dia kira. Aku mendengarkan, sungguhan mendengarkan, bukan cuma menanggapi. Sampai suatu malam, saat kami makan malam berdua, Rama menatap aku lama sebelum akhirnya bicara. Aku masih sayang kamu, katanya pelan. Perasaan itu gak hilang, tapi aku butuh alasan buat percaya lagi. Dan kalimat itu membuat aku terdiam cukup lama. Itu bukan permintaan, itu bukan aturan, itu kesempatan. Kesempatan yang mungkin hanya datang sekali, dan kalau aku gagal, gak akan ada lagi ruang untuk memperbaiki. Aku bakal buktiin, gak dengan janji, tapi dengan sikap. Rama mengangguk, tapi tatapannya masih menyimpan kehati-hatian.
Rasanya seperti melihat seseorang yang sudah jatuh terlalu dalam dan lagi berusaha bangun tapi takut tertarik lagi ke jurang. Aku nggak bisa maksa dia sembuh cepat. Aku cuma bisa memastikan kalau aku nggak mendorong dia jatuh lagi. Sementara hidupku dengan Rama perlahan berjalan ke arah yang lebih stabil, hidup Arvin hilang seperti asap. Dia nggak pernah muncul lagi, nggak ada pesan, nggak ada telepon, nggak ada usaha memperjuangkan apapun. Dan anehnya, aku sama sekali nggak mencarinya. Rasa buta yang dulu aku kira cinta itu ternyata hilang secepat debu yang tertiup angin. Begitu masalah muncul. Aku dengar dari beberapa orang hotel bahwa posisi Arvin makin tersudut. Pemilik hotel jadi jauh lebih ketat dalam mengawasi tindak tanduknya. Nama baiknya mulai turun bukan karena aku, tapi karena dia memang gak serius menjalankan tanggung jawabnya. Dan semakin lama aku semakin sadar, kalaupun aku memilih dia, hidupku gak akan lebih baik. Aku hanya akan menjadi penumpang di kapal yang kaptennya bahkan gak tahu arah. Rama, yang selama ini aku anggap terlalu biasa, terlalu lurus, terlalu sederhana, ternyata adalah satu-satunya yang benar-benar membawa aku pada rasa aman yang gak pernah aku sadari. Rasa aman yang dulu aku salah artikan sebagai kebosanan. Semakin aku memperbaiki diri, semakin aku melihat Rama dari sisi yang dulu gak pernah aku perhatikan. Bagaimana dia selalu menahan lelahnya supaya aku gak ikut terbebani. Bagaimana dia selalu mengutamakan aku dalam setiap keputusan kecil maupun besar. Bagaimana dia selama ini bertahan dengan harapan bahwa aku pada akhirnya akan melihat dia dengan cara yang benar. Suatu malam, Rama baru pulang dari rapat hotel dan terlihat sangat capek. Biasanya aku cuma nanya sekilas atau malah diam aja. Tapi malam itu, aku hampiri dia, pijitin pundaknya dan nanya dengan lembut. Aku bisa bantu apa? Rama terdiam beberapa detik. Dia menutup mata, menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya sejak pengkhianatan terungkap, dia bersandar di pundakku, tanpa kata apapun. Hanya itu, tapi momen itu cukup untuk membuat aku tahu kalau perlahan-lahan dia mulai membukakan pintu hatinya lagi. Hari-hari berikutnya jadi lebih hangat. Rama mulai mau bercanda sedikit, mulai mau ngobrol lebih lama, mulai mau merencanakan hal-hal kecil sama aku, seperti makan malam di luar atau nonton film bareng. Kami pelan-pelan kembali membangun sesuatu yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, Rama memanggil aku dari halaman belakang. Dia berdiri sambil memegang 2 gelas teh hangat. Kami duduk bersampingan, menatap langit yang warnanya mulai berubah oranye. Aku cuma mau bilang satu hal, katanya pelan. Aku siap maafin, tapi aku nggak bisa lupa. Jadi kita harus mulai dari awal, dengan cara baru. Aku menatap dia lama. Aku siap, jawabku tanpa ragu. Aku nggak mau kehilangan kamu lagi. Rama mengangguk sedikit kecil. Senyum yang dulu selama ini hilang. Senyum yang dulu jadi hal paling nyaman dalam hidupku. Untuk pertama kalinya, aku melihat dia tersenyum bukan karena ingin terlihat kuat, tapi karena dia sudah mulai merasa aman lagi bersamaku. Dan malam itu, di antara suara jangkrik dan hembusan angin, aku berjanji dalam hati bahwa aku nggak akan pernah lagi menjadikan kebaikan seseorang sebagai alasan untuk menyakiti. Aku nggak akan lagi mencari apa yang aku nggak punya, padahal yang aku butuhkan sudah ada di depan mata. Pada akhirnya, harga dari sebuah pengkhianatan bukan hanya air mata atau penyesalan, tapi kesadaran bahwa kita hampir kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar sayang tanpa syarat. Dan tidak semua orang mendapat kesempatan kedua. Aku beruntung Rama masih mau memberi ruang untuk memperbaiki diri. Pelajaran yang paling berat adalah menerima bahwa semua luka ini aku sendiri yang membuatnya. Tapi pelajaran yang paling berharga adalah memahami bahwa cinta sejati bukan soal siapa yang membuat kita merasa berdebar, tapi siapa yang tetap bertahan ketika hati kita sedang kacau. Rama telah membuktikan itu berkali-kali. Dan kali ini, giliranku. Atu memilih dia. Bukan karena nggak punya pilihan lain, tapi karena akhirnya aku tahu bahwa laki-laki yang terlalu baik untuk disakiti adalah laki-laki yang justru paling layak dipertahankan.